Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang hari kedua pengumuman kelulusan P3K tahap 2 paruh waktu mulai diproses. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, tahapan pengumuman kelulusan P3K tahap 2 memasuki hari kedua yaitu Selasa 17 Juni 2025. Diketahui jadwal pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2 dimulai Senin 16 Juni hingga 25 Juni 2025. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, berdasarkan lampiran SE BKN nomor 7199-B/KS.04.01/SD/E/2025 tertanggal 20 Mei 2025, khusus formasi tertentu yang memerlukan seleksi kompetensi teknis tambahan pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2 mulai tanggal 16 hingga 30 Juni 2025. Dipantau dari grup WA para honorer pada hari pertama kemarin yaitu tanggal 16, belum ada yang memberitahukan bahwa di instansinya sudah merilis pengumuman kelulusan. Daerahku belum pengumuman, bagaimana daerahmu? Begitu pertanyaan dari sejumlah honorer peserta seleksi P3K tahap 2 di sebuah grup WA. Pertanyaan itu dijawab sejumlah honorer dari beragam daerah yang membagikan kabar bahwa di instansinya belum ada pengumuman kelulusan. Perlu diketahui Bapak Ibu, pengumuman kelulusan P3K tahap 2 tidak serentak di semua instansi. Jika pada hari pertama belum merilis pengumuman kelulusan dari instansi tempat melamar, para peserta seleksi harus bersabar karena rentang waktu pengumuman kelulusan P3K tahap 2 masih panjang, yakni hingga 25 Juni. Diinformasikan Bapak Ibu, tahapan P3K paruh waktu mulai diproses. Nah, di saat tahapan seleksi P3K tahap 2 belum selesai, ada Pemda yang sudah mulai memproses pengusulan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu, yakni pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Diinformasikan Bapak Ibu, BKD Kalsel memproyeksikan 6.287 orang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Kalsel, Mas Hudi mengatakan P3K paruh waktu untuk mengakomodasi tenaga non-ASN atau honorer database BKN yang terdata pada 2022 dan pernah mengikuti seleksi CPNS maupun P3K periode 2024 tahap 1 dan 2 tetapi dinyatakan tidak lolos, kata Mas Hudi saat dikonfirmasi di Banjarmasin pada Senin. Bapak Ibu, dia mengungkapkan angka proyeksi tersebut didapat dari data peserta yang mendaftar calon ASN dan mengikuti seleksi hingga tahapan seleksi kompetensi hingga selesai. Berdasarkan rencana, Mas Hudi menuturkan BKD Provinsi Kalsel bakal melaksanakan rapat secara virtual untuk melaksanakan sosialisasi penyusunan budgeting ASN dan usulan formasi prioritas 2025 bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Provinsi Kalsel pada Rabu mendatang.
Rapat tersebut, kata dia, untuk melihat kondisi data kepegawaian per 31 Desember 2024 dan terkait dengan upaya menyelesaikan pengusulan P3K paruh waktu. Bapak Ibu, berdasarkan ketentuan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah daerah diwajibkan menuntaskan penyusunan dan pemetaan P3K paruh waktu. Oleh karena itu, Mas Hudi menyebutkan budgeting ini bertujuan untuk penyesuaian kebutuhan ASN pada setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Kita dalam hal ini BKD Kalsel mengharapkan secepatnya, namun kita akan panggil lagi seluruh SKPD untuk penyelarasan data budgeting ASN pada Juli nanti, tuturnya. BKD Provinsi Kalsel juga telah membahas rencana pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Ini masih rencana kita BKD Kalsel. Apabila nanti usulan diterima Kemenpan RB, kita menggunakan skema usia, yang artinya apabila ada P3K paruh waktu yang hampir memasuki usia purna tugas, mereka akan kita prioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, ujar Mas Hudi. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.